Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas Sistem Informasi A, mata kuliah SBDT, akan mempresentasikan perancangan basis data terdistribusi bengkel Simanulang. Anggota kelompok kami itu yang pertama Syakwan Rafif Al-Hafni, yang kedua Novel Nur Fajari, yang ketiga saya Agus Praitno, yang keempat Agil Patra Penangsang, yang kelima Dandi Prima Simanulang. Baik, langsung saja ke bab 1, yaitu pendahuluan. Pendahuluan yang A yaitu latar belakang. Jadi bengkel Simanulang adalah perusahaan jasa yang melayani perawatan atau pemeliharaan, perakitan, modifikasi kendaraan bermotor. Perusahaan ini mempunyai 1 bengkel pusat dan 3 bengkel cabang. Bengkel pusat perusahaan ini berada di Jakarta dan bengkel cabang berada di Kota Tangerang, Bandung, dan Cirebon. Yang B, rumusan masalah. Pada saat ini bengkel Simanulang dalam melakukan proses bisnis belum mempunyai sistem komputerisasi yang cukup efisien, di mana setiap bengkel cabang untuk mencatat proses kegiatan persediaan barang, pemesanan barang, dan penjualan barang masih mengandalkan spreadsheet dalam pencatatan dokumen dan penggunaan cloud untuk pengiriman data pada bengkel pusat maupun bengkel cabang, sehingga seringkali mengalami kendala pada proses persediaan, pemesanan, dan penjualan. Berdasarkan permasalahan di atas, maka dipilih metode sistem basis data terdistribusi heterogen untuk meminimalkan risiko data error pada proses bisnis yang terjadi pada bengkel Simanulang. Tujuan penulisan. Penulisan ini bertujuan untuk mengimplementasikan metode sistem basis data terdistribusi menggunakan metode pendistribusian data real time, replikasi data, sinkronisasi data, dan backup sistem untuk mengatasi permasalahan proses bisnis pada bengkel Simanulang. Untuk bab 2 selanjutnya akan dipaparkan oleh Syakwan Rafif Al-Hafni. Silakan. Bab 2 pembahasan. Itu dalam pembahasan terdapat A. Analisis sistem berjalan pada proses bisnis bengkel Simanulang. Terdapat 3 proses yang berjalan, yaitu proses persediaan, proses pemesanan, dan proses penjualan. 1. Proses persediaan. Bengkel cabang mencatat stok barang harian pada gudang yang di mana data tersebut akan dikirim kepada bengkel pusat yang digunakan untuk memantau stok pada bengkel cabang. Terkadang data yang dikirim tidak sepenuhnya akurat sesuai dengan stok yang berada di gudang, yang berakibat pada proses pemesanan barang oleh bengkel cabang. 2. Proses pemesanan. Pada proses ini, bengkel cabang mengirim daftar barang yang dipesan kepada bengkel pusat melalui dokumen yang telah diunggah. Bengkel pusat akan mengelola lagi request tersebut sesuai dengan persediaan barang terbaru pada bengkel cabang. Barang akan disiapkan sesuai dengan pertimbangan sebelumnya. Bengkel pusat lalu mengirimkan jadwal pengiriman kepada bengkel yang mengirimkan request sebelumnya. Pada proses ini rentan terjadi miss data, yang dimana barang atau jumlah barang yang dikirim tidak sesuai dengan pemesanan. 3. Proses penjualan. Bengkel cabang akan mendata semua penjualan yang terjadi pada hari itu. Lalu data tersebut akan diteruskan pada bengkel pusat. Bengkel pusat menggunakan data penjualan tersebut untuk menganalisis penjualan pada lokasi bengkel cabang tersebut. Jika terjadi kesalahan pencatatan data, akan berakibat bengkel pusat salah dalam mengambil keputusan untuk membuat strategi penjualan pada lokasi bengkel cabang. B. Analisis kebutuhan sistem. Dalam menganalisa kebutuhan sistem, maka dilakukan analisa, yaitu dengan menentukan data apa saja yang dibutuhkan dalam membangun data distribusi. Analisa kebutuhan sistem yaitu menentukan konsep DBMS, model server, topologi, dan entitas apa saja yang terlibat dalam sistem. Satu, konsep DBMS. Pada kasus ini digunakan sistem basis data homogen. Dalam sistem homogen, semua set menggunakan produk
DBMS, database management system yang sama. Sistem homogen lebih mudah dirancang dan diatur. Pendekatan ini memberikan perkembangan yang lebih baik, yaitu tidak mengalami kesulitan dalam membuat sebuah set baru pada DBMS. Gunakan juga transaksi secara lokal untuk mendukung sistem basis data tersebut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Agil Patra Penangsang. 2. Server. Penggunaan server metode client server dirasa tepat karena implementasi yang relatif sederhana, karena pembagian fungsi yang baik dan arena server tersentralisasi. Mesin server yang mahal, utilisasinya tidak terpengaruh pada interaksi pemakai. Meskipun mesin klien tidak mahal, user dapat menjalankan antarmuka berbasis grafis, sehingga pemakai lebih mudah dibandingkan antarmuka pada server yang tidak user-friendly. Metode replikasi data digunakan karena data akan disalin pada setiap server. Jika di mana salah satu server mengalami kerusakan atau gangguan, maka data akan tetap aman, karena data sudah terreplikasi di server lain. Kemudian 3. Topologi jaringan. Topologi jaringan yang digunakan oleh bengkel Simanulang adalah topologi star. Topologi ini banyak digunakan karena kemudahan untuk menambah, mengurangi, atau mendeteksi kerusakan jaringan yang ada. Protokol yang digunakan untuk membangun topologi pada bengkel Simanulang adalah protokol point-to-point, tunneling protokol atau VPTP. VPTP merupakan protokol jaringan yang merubah paket PPP menjadi IP datagrams agar dapat ditransmisikan melalui internet. Pertukaran data dari kantor cabang ke kantor pusat menggunakan jaringan WAN. Pengolahan data di setiap kantor menggunakan jaringan LAN. Baiklah, kemudian untuk database akan dilanjutkan oleh Dandi Prima Simanulang. Untuk database tersebut, pada bengkel Simanulang akan menggunakan satu database pada setiap server bengkel. Antara database cabang dan pusat memiliki jumlah tabel yang berbeda. Untuk database bengkel pusat menggunakan 2 tabel, dan untuk masing-masing bengkel cabang sama-sama menggunakan 3 tabel dalam database-nya. Untuk database-nya sendiri ada bengkel pusat Jakarta. Pada tabel gudang tersebut berisikan file untuk menyimpan data pada gudang bengkel pusat. Tabel pengiriman berisi data dan jadwal untuk mengirim barang dari bengkel pusat ke bengkel cabang. Untuk bengkel cabang Tangerang, tabel gudang berisi data barang pada gudang bengkel cabang Tangerang. Tabel ini berisikan data pesanan dari bengkel cabang yang akan diteruskan ke bengkel pusat. Tabel yang membuat data penjualan dari bengkel cabang yang akan diteruskan ke bengkel pusat. Untuk bengkel cabang Bandung, itu ada tabel gudang berisi data barang pada gudang bengkel cabang Bandung. Tabel ini berisikan data pesanan dari bengkel cabang yang akan diteruskan ke bengkel pusat. Tabel yang memuat data penjualan dari bengkel cabang yang akan diteruskan ke bengkel pusat. Untuk bengkel cabang Cirebon, itu ada tabel gudang juga yang berisi data barang pada gudang bengkel cabang Cirebon. Tabel ini berisikan data pesanan dari bengkel cabang yang akan diteruskan ke bengkel pusat. Tabel yang memuat data penjualan dari bengkel cabang yang akan diteruskan ke bengkel pusat. 5. Itu ada ARD-nya. Entitas yang terdapat pada ARD tersebut adalah gudang pus yang berelasi dengan pengiriman dengan kardinalitas 1 ke banyak atau 1 ke N. Bengkel cabang Tangerang itu terdapat entitas gudang
penjualan dan pemesanan. Entitas gudang berelasi dengan pemesanan dan penjualan, di mana gudang menjadi kardinalitas satunya, sedangkan pemesanan dan penjualan tidak terjadi relasi. Untuk bengkel cabang Bandung, itu terdapat entitas gudang, penjualan, dan pemesanan. Entitas gudang berelasi dengan pemesanan, penjualan, di mana gudang dan menjadi kardinalitas satunya, sedangkan pemesanan dan penjualan tidak direlasi. Bengkel cabang Cirebon terdapat entitas gudang, penjualan, dan pemesanan. Entitas gudang berelasi dengan pemesanan dan penjualan, di mana gudang menjadi kardinalitas satunya, sedangkan pemesanan dan penjualan tidak terjadi relasi. Jadi di sini saya akan mendemokan konsep yang sudah dijelaskan sebelumnya. Proses bisnis yang akan saya gunakan pada demo ini yaitu pada proses pengiriman barang. Proses penjadwalan pengiriman barang maksud saya. Itu yang pertama, komputer ini berjalan sebagai komputer master. Sebelumnya kita matikan dulu Windows Firewall-nya, sudah saya matikan sebelumnya. Lalu untuk IP address komputer master ini menggunakan 192.168.43.246. Kita stop dulu. Untuk MySQL kita edit config my.ini. Kita masukkan 4 baris ini ke dalam file my.ini di komputer server. Setelah kita masukkan, lalu kita save, kita close, lalu kita start MySQL. Lalu kita buka command prompt, kita masuk ke direktori xampp. Jika sudah, kita langsung saja ketikkan syntax grand replication select on bintang titik bintang dan ini adalah nama user yang kita buat di komputer slave. Lalu kita masukkan IP di IP milik komputer slave, yaitu 192.168.43.75. Identified by, lalu kita buat password. Ya, oke. Selanjutnya kita flash privilege. Oke, kita tuliskan show master status. Kita harus dicatat ini MySQL string titik 000026 dan juga posisinya 665. Data ini berguna nanti untuk men-change master di komputer slave. Lalu kita selanjutnya akan berpindah ke komputer slave. Pertama-tama kita lakukan hal yang sama di komputer slave ini. Kita juga matikan Windows Firewall. Ini sudah saya matikan.
Lalu kita cek IP yaitu 192.168.4375. Kita edit juga file my.ini di XAMPP. Kita masukkan server ID strip 2 dan juga replicate rewrite.db. Ini bengkel database yang kita buat sebelumnya, lalu kita ganti dengan database ini agar tidak sama nama database di slave dan juga di master. Lalu kita klik save. Kita start XAMPP. Kita buka command prompt, lalu masuk ke direktori XAMPP. Jika sudah, kita ketikkan stop slave terlebih dahulu untuk menghentikan proses slave yang berjalan. Kita tunggu sebentar. Oke, lalu kita ketikkan change master host. Lalu kita masukkan IP address milik master. Kita ketikkan master user. Kita masukkan nama user yang telah dibuat tadi. Ganti. Kita ketikkan master password. Kita tulis master log file. Kita masukkan juga master log position. Posisi ada di 665. Kita enter. Siap query oke. Selanjutnya kita jalankan slave dengan mengetik start slave, oke. Lalu kita ketikkan show slave status untuk melihat status slave di komputer ini. Nah, sepertinya ada kesalahan, kita lihat dulu seperti atas. Tadi kesalahannya adalah ini, master of file tidak lengkap, saya menulisnya. Kita ulang, kita stop slash terlebih dahulu, lalu kita tulis ulang yang tadi. Change master,
master user, master password. Kita ketikkan MySQL strip bin, enter. Master log post, kita enter. Lalu kita ketikkan start slide. Kita ketikkan lagi slash status. Nah, di sini sudah berhasil, sudah tidak ada error lagi. Langsung saja kita cek database. Di sini terdapat bengkel cabang Bandung. Ini adalah database milik komputer Slav ini. Lalu akan kita gunakan bengkel cabang Bandung. Nah, di sini ada tabel pengiriman. Tabel ini berfungsi untuk memberi informasi jadwal pengiriman dari bengkel pusat ke bengkel cabang. Salah satunya itu bengkel cabang Bandung. Untuk pada kali ini saya akan mengetes di bengkel pusat. Saya akan inputkan data pada tabel ini. Lalu kita nanti akan lihat apakah data tersebut masuk ke tabel pada bengkel cabang Bandung ini. Nah, di bengkel di server, komputer server sudah saya inputkan data dengan nomor pengiriman yaitu 010 dan juga nama produk adalah minyak rem. Langsung saja kita lihat di sini apakah masuk.
Ya, bisa dilihat data tersebut telah masuk di sini sesuai dengan apa yang saya inputkan sebelumnya. Dengan nomor pengiriman 010, nama cabang Bandung, ID barang 210, nama barang minyak rem, jumlah ada 50, dan tanggal kirim adalah tanggal 4. Lalu selanjutnya akan saya pindah share screen ke komputer server, dan saya akan inputkan apakah dari sini bisa mengubah data di komputer server atau tidak. Seharusnya apa yang saya inputkan di tabel ini tidak akan berpengaruh pada data yang ada di komputer server. Oke, jadi ada riwayat saya menginputkan tadi. Di komputer Slack sudah saya inputkan dengan kode nomor pengiriman yaitu 011. Coba kita lihat di sini. Di sini tetap tidak masuk karena komputer Slave tidak bisa mengubah data yang ada di atau menginputkan data ke tabel komputer server. Nah, ini adalah sintak inputan tadi dengan nomor pengiriman 011, Bandung 300, nama barang lampu, jumlah 60. Pada tabel komputer Slave masuk ke tabel pengiriman, namun tidak masuk ke tabel yang ada di komputer server. Itu berarti komputer Slave ini tidak bisa menginput atau mengubah data yang ada di komputer server, namun bisa menginputkan data atau mengubah di server milik Slave. Namun, jika dari komputer master diinputkan ke dalam tabel pengiriman, maka tabel pengiriman yang berada di komputer Slave otomatis akan berubah sesuai dengan data yang diinputkan di komputer Slave, di komputer master maksud saya. Oke, terima kasih. Jadi, untuk kesimpulan, berdasarkan penelitian yang dilakukan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa sistem ini merupakan sistem yang mengimplementasikan database terdistribusi dengan menggunakan metode replikasi untuk membantu dan mempermudah dalam meminimalisir error data dalam proses bisnis yang terjadi pada bengkel simpan ulang. Implementasi basis data terdistribusi dengan metode homogeneous distribute database system pada bengkel simpan ulang dengan pendistribusian data ke setiap server, baik itu server master maupun server slave, menggunakan MySQL. Kantor pusat dapat mengakses data pada kantor cabang atau dapat dilakukan dua arah. Sebenarnya ini kantor pusat, pernyataan ini kurang sesuai untuk
kasus yang pengiriman tadi, namun jika kasus bisnis yang dua tadi, yaitu bisnis penjualan, itu dapat dilakukan 2 arah, baik dari server ke cabang ataupun dari master ataupun dari slave ke master. Implementasi ini menggunakan metode sistem basis data terdistribusi homogen yang menyebabkan sistem saling bergantung dalam proses data. Apabila salah satu server tersebut terputus, maka server tetap berjalan dengan normal. Mungkin seperti itu presentasi dari kelompok kami. Jika ada kurang ataupun salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.